Hai sahabat masakan Mama Betty Limbong, selamat berjumpa kembali dan semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Di video kali ini aku akan membuat kue talam ubi ungu yang super lembut dan rasanya sangat enak. Nah, kue ini cocok banget untuk jadi ide jualan dan juga buat teman ngopi ngeteh. Nah, sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa videonya di like, di komen, dan di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video-video terbaru dari masakan Mama Betty Limbong. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya, nonton videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, 100 gram gula putih, setengah sendok teh garam, 400 ml santan kekentalan sedang, dan 350 gram ubi ungu. Ini ubinya aku udah kupas dan cuci bersih. Selanjutnya ini akan kita kukus sampai matang atau sampai empuk. Untuk bahan adonan putihnya atau lapisan putihnya di sini saya menggunakan 400 ml santan kekentalan sedang, 50 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula putih, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Sambil menunggu ubinya matang, selanjutnya kita siapkan cetakannya. Diolesi dengan minyak sedikit aja atau tipis saja. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai semua, siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan buat bahan putihnya atau lapisan putihnya. Siapkan wadah, lalu masukkan semua bahan: tepung beras, tepung tapioka, gula, garam, vanili bubuk. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan santan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, untuk adonan putihnya ini saya akan tambahkan bubuk pewarna putih. Ini pewarna makanan tapi opsional ya. Aku akan tambahkan seperempat sendok teh bubuk pewarna putih. Ini dilarutkan dengan sedikit air, kemudian diaduk-aduk sampai larut seperti ini. Kalau udah larut semua, kita tuang ke adonan, kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata, lalu sisihkan. Nah, ubinya udah matang, siapkan chopper, lalu masukkan semua bahan. Jadi semua bahan lapisan ungunya dicampur menjadi satu. Kalau teman-teman nggak punya chopper atau blender di rumah, bisa juga ubinya dihaluskan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk atau diulek. Kalau ubinya sudah halus, baru kita masukkan bahan-bahan lain, dicampur menjadi satu sampai tercampur rata. Nah, kalau semua bahan udah masuk, selanjutnya ini akan kita chopper sampai halus atau sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, ini cukup, ini udah halus dan udah tercampur rata. Selanjutnya ini aku tambahkan sedikit pewarna ungu. Ini opsional ya, karena warna alaminya udah cantik. Tapi kalau mau tambahkan juga nggak apa-apa. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, adonannya kita saring untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil dan agar hasil kuenya lebih lembut. Nah, ini hasilnya lembut banget. Selanjutnya ini kita pindahkan ke gelas takar atau gelas ukur agar lebih mudah untuk menuang ke cetakan nanti. Adonan putihnya juga disaring agar tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, ini hasilnya udah dan siap untuk dikukus. Untuk air kukusannya ini aku udah panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih, jadi kita langsung masukkan cetakannya. Ditata dengan rapi. Kalau udah kita tuang adonan putihnya, cukup sepertiga dari cetakan aja. Nah, ingat sebelum dituang adonannya diaduk terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau udah, ini kita tutup lalu dikukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, sekarang kita akan tambahkan adonan ungunya atau lapisan ungunya. Jangan lupa diaduk juga terlebih dahulu.
Nah, kalau udah pancinya kita tutup dan lanjut dikukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tambahkan lagi adonan putihnya. Jadi ini aku bikin 3 layer atau 3 lapis ya. Sebelum dituang, adonannya diaduk terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman kalau menggunakan tutup panci biasa, aku selalu ingatin untuk dibungkus serbet bersih atau kain bersih ya, agar uapnya tidak menetes ke adonan. Nah, kalau udah ini ditutup dan lanjut dikukus selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, ini kuenya udah matang dan kita langsung keluarin dari kukusan. Setelah uap panasnya agak berkurang, ini kita keluarin dari cetakan, cukup dilepaskan pinggirannya seperti ini. Jadi cara ngeluarin dari cetakan gampang banget dan hasilnya sangat cantik dan kelihatan kalau ini lembut banget. Lakukan sampai semuanya selesai. Satu adonan ini jadinya 13 pieces kue, tapi karena ini aku ngisinya terlalu penuh jadi dapatnya hanya 12 pieces. Jadi tergantung sama cetakan yang kita gunakan ya teman-teman. Ini dia hasilnya, cantik banget. Dan kita tambahkan garnish daun pandan seperti ini, lebih cantik lagi. Dan bukan hanya cantik, rasanya enak banget teman-teman, lembut dan gurih. Udah dingin aja masih selembut ini teman-teman. Jadi tekstur kuenya benar-benar lembut dan rasanya sangat enak. Karena ini pesanan, udah dingin jadi aku langsung packing ke dalam mika kecil-kecil seperti ini. Selamat mencoba di rumah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dadah!